Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan kegiatan yang kedua atau pertemuan yang kedua dalam bahasa Arab kelas 9. Oke, kegiatan kedua ini kita mengenal fi'lul amri. Ya, pasti kalian sudah familiar dengan fi'lul amri atau fi'il amar ini. Ya, untuk pertemuan yang kedua ini Ustazah akan mengawali dengan memberikan contoh ketika kita ingin memerintah seseorang, umpamanya bernama Ahmad. Jadi dia Ahmad ini kan satu orang mukhotob yang kita ajak bicara, yang kita akan perintah. Ini satu orang ya, Ahmad. Contohnya seperti ini. Ya Ahmad, ijlis alal kursiyi thumma ta'allam fil fasli. Ya Ahmad, ijlis. Ini fi'il amarnya. Alal kursiyi thumma ta'allam. Ini juga fi'il amar fil fasli. Ya Ahmad, ijlis. Duduklah. Alal kursiyi thumma ta'allam. Duduklah di atas kursi, kemudian belajarlah. Fil fasli. Fi'il amar yang pertama ijlis, yang kedua ta'allam. Duduklah, kemudian belajarlah. Nah, umpama contoh kedua, kalau kita ingin memerintah teman kita atau mukhotob yang kita ajak bicara itu perempuan, maka contohnya seperti ini. Ya Amirah, ijlisi alal kursiyi thumma ta'allami fil fasli. Ya Amira, duduklah. Ijlisi, beda ya. Bicara dengan Ahmad dengan Amirah ini beda. Kalau Ahmad pakai ijlis, kalau Amirah pakai ijlisi. Di sini ada ya di akhirnya. Alal kursiyi thumma ta'allami. Ini juga ada ya-nya karena kita ngomong sama perempuan. Wahai Amira, duduklah di atas kursi, kemudian belajarlah di kelas. Nah, itu kalau kita bicara dengan perempuan. Kalau kita bicara dengan beberapa orang laki-laki, seperti apa contohnya? Ayuhat talamid. Ini jamaknya tilmid, tilmidun, tilmidani, talamid. Ayuhat talamid, ijlisu alal karasi thumma ta'allamu fil fasli. Karena ini jamak laki-laki, apabila kita menggunakan kata ganti pakai antum, ini pakai ijlisu ya. Bedanya di akhir ada wawu dan alif. Alal karosi, duduklah di atas kursi-kursi. Tsumma ta'allamu, kemudian belajarlah fil fasli, di dalam kelas. Nah, ini merupakan contoh jamak yang mudzakkar, mukhatab jamak mudzakkar. Kemudian bagaimana ketika jamak muannas? Ini contohnya. Ayyuhat tilmidats ijlisna alal karasi thumma ta'allamna fil fasli. Ayyatuhat tilmidats, ini jamak muannas salim. Ijlisna, kalau jamak muannas mukhatab maka pakai nun di belakangnya. Kalau kita berbicara atau menyuruh beberapa orang perempuan, maka kata perintahnya atau fi'il amarnya diakhiri dengan na. Ijlisna alal karasi thumma ta'allamna fil fasli. Ya, seperti itu. Nah, untuk cara mudahnya, untuk bagaimana caranya kita membuat fi'il amar, ada beberapa cara. Cara yang pertama, kita bisa cukup dengan mentasrif.
Pasti kalian sudah bisa menasrif semuanya ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya, seperti itu. Tapi ada cara yang lebih mudah. Cara yang pertama seperti ini. Nah, fi'il amar itu pertama dilihat fi'il mudhari'nya dulu. Contoh kalian Ustadzah membuat contoh yang pertama fi'il mudhari' ya ta'allamu. Ya ta'allamu ini madinya ta'allama. Dari fi'il madi ta'allama ya ta'allamu yang berarti belajar. Ya ta'allamu fi'il mudhari'. Caranya dilihat dulu fi'il mudhari'nya, kemudian hilangkan huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah adalah huruf yang berada di awal fi'il mudhari'. Di sini pakai huruf mudhari'ah ya. Nah, dihilangkan menjadi ta'allamu. Ya, pertama Ustazah ulangi. Lihat fi'il mudhari'nya dulu, kemudian hilangkan huruf mudhari'ahnya. Ya ta'allamu menjadi ta'allamu. Step yang ketiga, huruf akhir disukun. Maaf, ini huruf akhir disukun. Jadi ta'allam. Nah, jadi fi'il amarnya dari ya ta'allamu adalah ta'allam. Begitu ya. Pertama, Ustazah ulangi, lihat fi'il mudhari'nya. Yang kedua, huruf mudhari'ahnya dihilangkan. Kemudian stepnya huruf terakhirnya disukun. Itu cara mudahnya supaya kalian tidak perlu menasrif lagi. Adapun cara yang selanjutnya adalah kita lihat fi'il mudhari'nya. Ini contoh pertama ya darusu. Ada yaftahu, ada yajlisu. Yadrusu, yaftahu, yajlisu. Kemudian cara selanjutnya seperti tadi, yakni dihilangkan huruf mudhari'ahnya. Jadi ya yang di depan ini dihilangkan. Jadinya seperti ini. Nah, step yang ketiga, silakan sukun huruf terakhir. Huruf terakhirnya disukun sama seperti tadi. Nah, kemudian masih ada step yang paling akhir. Karena ini tidak bisa dibaca, belum bisa dibaca, maka diberi hamzah bila huruf pertamanya sukun. Karena ini semua hurufnya sukun, di awal tidak bisa dibaca, maka diawali hamzah. Jadi udrus, iftah, ijlis. Nah, kenapa ini ada yang berharokat domah, berharokat kasroh, berharokat kasroh? Kaidahnya seperti ini. Yang pertama, bila ain fi'il berharokat domah, maka hamzah berharokat domah. Manakah ain fi'ilnya? Ini ro ini. Bila ain fi'ilnya ini di domah, maka hamzahnya ini di domah juga. Iftah, pada kalimat iftah ini, bila ain fi'ilnya harokat fathah, maka hamzahnya berharokat kasroh. Jadi iftah, seperti itu. Adapun yang ketiga, ijlis, bila ain fi'il berharokat kasroh, maka hamzah berharokat kasroh. Nah, jadi seperti ini kaidahnya. Begitu juga dengan kalimat yang lain. Apabila kita memerintah atau berbicara dengan laki-laki, itu kita perhatikan perubahannya ada di akhir ya. Kalau yang tadi contoh yadrusu tadi ya, udrus, seperti itu. Berarti kita ngomong dengan lawan bicara orang laki-laki satu atau anta. Ciri-cirinya ini disukun. Kalau dua orang, antuma uf'ula.
belakangnya ada perubahannya. Kalau yang kita ajak bicara 2 orang, maka ada alifnya. Jika beberapa orang atau antum, belakangnya diberi wawu, ya, maka otomatis ini harokatnya dhammah karena diakhiri dengan wawu. Tadi contohnya ada kalimat udrus, jadi udrus, udrusa, udrusu. Kalau tadi ada kalimat iftah, iftah, iftaha, iftahu, seperti itu ya. Mengikuti kalimatnya apa, asal kalau anta pakai sukun, antuma pakai alif, antum pakai wawu sukun dan alif, seperti itu. Ini ciri-cirinya ada di belakang. Biasanya kita tasrif uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Jadi kalau anas uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Kalau dalam mu'anas perubahannya di belakangnya ada ya mati. Karena ya mati maka sebelumnya dikasroh. Uf'uli. Kalau antuma sama, mu'anas mudzakarnya uf'ula. Kalau antuna uf'ulna. Uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Kalau kita rubah udrus, udrus, udrusa, udrusu, udrusi, udrusa, udrusna. Kalau ta'alam, yang tadi ta'alam, ta'alam, ta'alama, ta'alamu, ta'alami, ta'alama, ta'alamna, ya. Begitu seterusnya, jadi perubahannya ada di belakangnya. Baik, itulah yang Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun latihannya adalah ini di buku elektronik. Nah, ini ada 5 soal. Contohnya ya, contoh. Ini ada fi'il yadhabu anta ilal madrasati. Bagaimana fi'il amarnya? Kita buat kalimat fi'il amar. Ini kan fi'il mudhari. Yadhabu, maka fi'il amarnya idhab. Idhab anta, karena anta mufrad jadi cukup idhab ilal madrasati, ya. Tapi jika nanti ada soal seperti contoh ini antum, fi'ilnya nanti belakangnya disesuaikan. Kalau antum belakangnya ada waw alif. Contoh kalau umpama ini dirubah antum idhabu ilal madrasati. Kalau ini anti jadi idhabi ilal madrasati. Kalau antuna jadi idhabna ilal madrasati. Nah, seperti itu. Silakan kerjakan soal 5 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.